bagaimana nih Habib? Bagaimana caranya agar kita tuh hatinya dilembutkan, mudah, plong gitu rasanya membantu orang. Jadi supaya kita tuh nggak hitung-hitungan dalam membantu. Seperti apa tuh Habib? Bismillahirrahmanirrahim, artinya manusia ini memang tidak boleh menghitung. Ada perkataan ulama yang mengatakan aku banyak mendapatkan nikmat dari Allah walakin la tuhsuha, akan tetapi tidak bisa menghitungnya. Sama seperti kita, ketika kita ingin melakukan sesuatu atau memberi sesuatu tidak usah dihitung-hitung. Ya. Ada lima hal, ada ini tariqah yang artinya apabila kita melakukan lima hal ini kita sudah termasuk orang yang menjalankan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Ada lima hal yang dikatakan. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah amal. Jadi ilmu dan amal. Yang ketiga khauf, punya rasa takut kepada Allah. Yang keempat adalah wara'. Wara' ini artinya syubhat, tidak dilakukan, apalagi yang haram namanya wara'. Dan yang kelima adalah ikhlas. Jadi ilmu, amal, khauf, wara', ikhlas. Jadi apapun yang kita berikan, apapun yang kita tuangkan, apapun yang kita sedekahkan, itu harus didasari dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang sampaikan sama Ustadz Maulana atau Ustadz Syam, orang-orang yang posting, misalnya, ada inti bagusnya, ada bagusnya kalau Habib lihat. Artinya begini, kalau Imam Ghazali mengajarkan seperti ini, kita mau sedekah, tapi kita punya sifat sombong masih, kita punya sifat riya. Lantas pertanyaannya, apakah sedekah kita stop? Kan terus berjalan. Jadi ketika kita sedekah, tapi masih ada perasaan riya, oh saya nggak mau sedekah nih, kenapa masih dalam keadaan riya? Salah. Imam Ghazali mengatakan jika kau sedekah dan kau punya masih ada perasaan riya, teruskan sedekahmu. Teruskan sumbanganmu, teruskan hadiahmu, dengan sebab itu insya Allah Allah berikan hidayah taufik buat kita. Masya Allah. Sebab sedekahnya jadi hidayah. Dengan sebab sedekahnya, mudah-mudahan dengan sebab sedekah itu hidayah taufik sehingga luntur kita punya kesombongan dan luntur supaya kita punya ria. Seperti itu. Bukan berarti nonton ini, nanti ria lagi. Tidak, berarti teruskan sumbang. Misal dia mau posting sebanyak-banyaknya nggak masalah. Ya, misal salah satu contoh seperti ini, misalnya ada orang yang posting, misalnya buat contoh juga, misal ada orang pelit, misalnya ada orang kaya tapi pelit, ya ada orang kaya tapi pelit. Kita boleh nyumbang di depan dia, ya lihat saya nyumbang nih 30 juta misalnya. Depan itu orang kaya, sebab kenapa? Kita tahu dia jarang nyumbang. Nggak perlu bagi yang komentar misalnya tadi ini mau masuk semua nih dicampur adukan hari ini pokoknya. Misalnya buat orang yang komentar Anda, komentarlah yang bagus. Nggak usah komentar itu mendiskreditkan. Kok nggak nyumbang sih misalnya seperti itu. Hati-hati, nilai komentar ini punya sisi tanggung jawab di sisi Allah. Dengan sebab ini saja, dengan sebab komentar aja itu bisa memasukkan orang ke neraka. Kalau dicatat dan Allah tidak ridho. Karena akan mempertanggungjawabkan di Dia akhirat. akan dipertanggungjawabkan dan menyakiti hati orang. Kan tahu dari mana dia belum nyumbang. Emang dia harus ngomong sama orang-orang gitu nyumbang. Kok belum nyumbang? Mungkin dia misalnya kita katakan ada orang yang kita katakan dia nggak pernah sholat misalnya. Ternyata dia sholat malam, dia setiap lama. Apa harus dia ngomong-ngomong? Oh semalam saya sholat malam. Jadi komentar yang kita berikan dimanapun, sosial media manapun, berkomentarlah yang bagus baik, dengan akhlak dan adab. Yang membangkitkan bukan yang menjatuhkan. Menjatuhkan. Hati-hati dengan jari-jari Anda ya netizen begitu. Betul. Kali ya. Kan sudah banyak tuh yang nyebarin berita hoax itu kan ditahan kan. Ya. Kemudian saya Ustaz ke orang nyumbang sekarang. Nyumbang, boleh nggak nyumbang di depan orang pelit? Boleh. Boleh. Supaya buat pembelajaran kata Imam Ghazali. Jadi buat supaya dia Allah lunturkan hatinya buat nyumbang juga. Seperti itu. Dan yang tadi yang pertama, apabila kita nyumbang masih punya sifat ria, terus sumbang, mudah-mudahan sifat ria itu dengan sumbangan itu menggugurkan sifat ria kita. Jadi dapat hidayah. Sehingga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Jadi ikhlas. Jadi bagaimana caranya agar kita ikhlas dan tidak menghitung-hitung,
kita lihat yang kita punya ini punya Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi. Semua kita kembalikan, harta kita pun kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Jadi taala. tetap semangat untuk Jadi membantu. tetap ya Ustadz ya, Semangat tetap untuk ya Habib ya. membantu. Jadi Seperti terus itu. bersedekah, jangan menjadi halangan. Jadi Kita punya harta banyak nih, kita mau hitung-hitungan kita punya nyumbang. Ayo hitung nikmat tangan. Bisa. Masya Allah. Ya jamaah sekali lagi kita berusaha terus, ikhtiar terus. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah dan hanya menghadap ridhonya Allah, bukan ridho manusia. Masya Allah. Ya ini sekali lagi jamaah kita masih akan membahas tema kita. Tolong menolong membuat hati jadi plong. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Akan ada berita viral dan doa bersama. Ada dua bersama? Iya Ustadz, Masya Allah. Jadi jangan kemana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.